dari kelompok 79 KKN Back to Village Jilid 3. Sesuai dengan namanya, kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh Universitas Jember ini dilakukan di desa masing-masing. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini belum juga usai. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dari mulai pemberlakuan PSBB hingga PPKM saat ini belum juga cukup untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Untuk itu, saya memutuskan untuk mengambil tematik 3, yaitu pemberdayaan BUMDes atau Jaring Pengaman Desa dalam penanganan COVID-19, untuk turut serta dan juga mengajak masyarakat untuk sama-sama berupaya memutus mata rantai persebaran COVID-19. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah penerjunan mahasiswa oleh pihak Universitas Jember melalui YouTube. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah menghadap Ketua RT 08 untuk berdiskusi mengenai keresahan apa saja yang dialami warga RT 8 selama pandemi. Setelah itu, saya juga bertemu dengan perangkat kelurahan untuk berdiskusi mengenai apa saja kekurangan desa dalam upaya penanganan COVID-19 di Kelurahan Grogol Selatan sehingga dapat menjadi dasar dari program kerja yang akan saya jalankan. Kemudian, saya juga melakukan survei lokasi langsung guna melihat perilaku masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan kanvas program kerja dan dihasilkan 2 program kerja yang akan saya jalankan selama 3 minggu ke depan. Program kerja pertama adalah edukasi dengan sistem pendekatan dan diskusi dengan masyarakat mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat dan vaksinasi sebagai upaya utama memutus mata rantai persebaran COVID-19. Selanjutnya, program kerja yang kedua adalah membantu berjalannya program vaksinasi di Kelurahan Grogol Selatan. Berikut merupakan rangkaian kegiatan yang telah saya rencanakan, dari mulai penerjunan, observasi, persiapan konsep dan materi, edukasi, dan yang terakhir adalah vaksinasi. Thank you for watching. See you next week. Halo semua, kembali lagi di kegiatan minggu kedua bersama saya Alisa Salwasana dari kelompok 79. Di minggu pertama, saya telah membuat beberapa program kerja dan juga melakukan observasi secara langsung mengenai perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19. Nah, di minggu kedua ini saya melakukan beberapa diskusi dengan masyarakat untuk menemukan permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar penguat dari program kerja yang akan saya laksanakan. Program kerja pertama yang akan saya lakukan adalah edukasi dan juga diskusi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat dan vaksinasi sebagai upaya pemutus mata rantai persebaran COVID-19. Setelah melakukan wawancara, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai COVID-19 sebagai bahan untuk edukasi dan diskusi kepada masyarakat. Pencarian informasi mengenai COVID-19 ini saya pilih berdasarkan sumber yang kredibel dan tidak hanya dari satu sumber saja. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat berita desa dan mengunggahnya di SD UNEJ mengenai pentingnya penerapan perilaku sehat dan vaksinasi untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 berdasarkan informasi yang telah saya kumpulkan. Kemudian, saya membuat materi untuk edukasi yang akan saya lakukan berdasarkan kumpulan informasi yang telah saya pelajari. Thank you for watching. See you next week. Hai, kembali lagi bersama saya Alisa Salwasana dari kelompok 79. Di kegiatan minggu ketiga ini, saya melakukan edukasi dengan sistem door to door untuk menghindari kerumunan. Mbak sama Mas Ardi udah vaksin atau belum? Udah, bareng. Yang pertama sudah, Mbak. Udah fungsi vaksin gitu-gitu. Saya taunya vaksin hubungannya sama COVID sih, Mbak. Cuma nggak tahu
Enggak sih. Apa sih pentingnya vaksin? Vaksin memiliki beberapa peranan penting selama masa pandemi. Yang pertama adalah meringankan gejala apabila orang tersebut terserang COVID-19. Selanjutnya, terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok jika cakupan vaksinasi merata di suatu daerah. Yang ketiga, dapat menghentikan persebaran virus. Dengan tujuan jangka panjang yang akan dicapai adalah menghilangkan virus corona. Dan yang terakhir adalah melindungi generasi selanjutnya dari virus corona dengan cara memutus mata rantai COVID-19 sehingga generasi selanjutnya terhindar dari COVID-19. Banyak yang udah vaksin, cuma ujung-ujungnya positif lagi. Makanya selain vaksin, yang harus kita lakukan selama pandemi itu bagaimana sih cara kita konsisten menerapkan perilaku sehat. Nah, banyak yang bisa kita lakukan dan itu sederhana banget, termasuk di dalamnya 5M yang tadi mencuci tangan, menggunakan masker. Perilaku sehat yang harus kita terapkan selama masa pandemi COVID-19 yang pertama adalah patuhi protokol 5M. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga, konsumsi makanan bergizi, dan juga berpikir positif. Apa sih protokol 5M itu? Yang pertama adalah mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita harus sadari kalau pandemi ini memang ada dan nyata, dan kita harus sama-sama saling membantu untuk mengurangi persebaran COVID juga ya kan. Nah setelah itu kita juga harus terapkan apa yang sudah kita ketahui yang tadi 5M, pola hidup sehat kita harus terapkan. Dan yang terakhir adalah kekonsistenan kita untuk menerapkan hal-hal yang kita tahu, yang kita sudah sadari. Itu yang paling penting untuk segera memutus mata rantai COVID. Jadi semoga kita sama-sama konsisten biar pandemi ini semoga selesai. Amin. Yuk sama-sama berjuang untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 yang bisa kita mulai dari diri sendiri dengan sadari, terapkan, dan juga konsisten. Thank you for watching. See you next week. Halo semua, kembali lagi bersama saya Alisa Salwasana dari kelompok 79 KKN Back to Village Jilid 3. Minggu keempat ini adalah minggu terakhir kegiatan KKN Back to Village Jilid 3. Di kegiatan minggu keempat ini, saya melakukan program kerja berikutnya, yaitu vaksinasi. Di kegiatan vaksinasi ini, saya mengarahkan masyarakat untuk tetap melakukan perilaku sehat selama masa pandemi meskipun telah divaksin. Ini baru dosis pertama ya, dari vaksin pertama. Ini nanti balik lagi tanggal 15 September 2021. Ininya di Galau jangan. Ada keluhan nggak? Enggak ada ya. Nanti kalau di rumah ada pusing atau demam bisa meriksa paracetamol 3 kali. Kalau misalkan nggak ada, bisa istirahat aja. Jadi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, kalau hidup sehat juga ya. Jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer juga. Nah ini nanti sertifikatnya masuk ke nomor ini. Tetap prokes kakak. Jaga prokes ya. Ini sudah selesai vaksin ya. Ada keluhan nggak selama ini? Atas nama Reja Irawan. Selain itu, saya juga membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami setelah vaksin. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi kegiatan bersama Kepala Kelurahan Grogol Selatan dan juga salah satu audiens dari edukasi yang telah saya jalankan. Alisa, saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya dalam selama KKN di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selama salah 1 bulan ya, 1 bulan membantu sentra vaksin kami di Kelurahan Grogol Selatan, membantu mengarahkan masyarakat dan juga memberikan penjelasan tentang protokol kesehatan setelah vaksinasi. Dan kontribusinya terhadap masyarakat ini cukup baik. Yang mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan di Kelurahan Grogol Selatan itu bisa bermanfaat untuk warga masyarakat kita, dan juga
bisa menambah pengalaman atau Kan kemarin saya sudah melakukan edukasi. Nah, menurut Mbak, ya cara penyampaian saya untuk melakukan edukasi itu gimana? Penyampaiannya sudah cukup baik dan sudah cukup dimengerti. Untuk sejauh ini saya menjadi lebih sadar akan pentingnya vaksin di saat pandemi. Protokol kesehatan dan perilaku sehat yang sudah diedukasi kemarin, apakah Mbak udah lebih sadar dan diterapkan? Sudah sejauh ini saya selalu pakai masker kalau berpergian, dan saya juga selalu membawa hand sanitizer di tas saya, terutama kalau misalkan lagi keluar-keluar itu kan pasti kita akan banyak sekali megang benda-benda yang tidak terduga gitu, dan itu kan memungkinkan untuk adanya virus. Jadi saya membawa sanitizer kemana-mana dan selalu menjaga jarak jika antri gitu. Berarti bisa dikatakan dampak dari edukasi yang saya berikan itu adalah positif ya Mbak? Iya, cukup positif. Terima kasih telah setia menyaksikan rangkaian kegiatan KKN Back to Village Jilid 3 milik saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.